Ada seorang saudagar kaya raya, sugih. Suatu ketika dia itu punya penyakit. Ketika ndake penyakit. Suatu ketika dia punya penyakit. Dia membaca sholawat, wis ibadah kaya biasane. Suatu ketika dimpeni pedhok karo Kanjeng Nabi. Mimpi pedhok karo Kanjeng Nabi. Matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, niki kula saweg nandang gerak sedang sakit. Kula niki saweg nandang gerak. Saya sedang sakit ya Rasulullah. Goleka ning Quran ayat lawala. Ayat lawala. Gregah tangi akhirnya lawala ki opo? Lawala. Kon golek ayat ning Quran jenenge ayat lawala. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Makbulan aw mardudan nitafri'u wa husul ta'lilin lahu tanwi'u. Guluwin badek mubalaghah hulu jain kang teka apa hulu makbulan hale den trima aw mardudan utawa hale den tolak. At-tafri'u nomor selikur badek tafrik wa husnul ta'lili nomor 22 badek husnul ta'lil lahu iku keduwe husnul ta'lil tanwi'u utahe pira-pira warna. Melanjutkan yang kemarin badek hulu ini ada dua. Ada yang pertama adalah makbulan, hulu yang diterima. Yang kedua adalah mardudan, hulu yang ditolak. Mubalaghah hulu yang diterima adalah mubalaghah yang disertai lafal yang mendekatkan pada kemungkinan terjadi. Seperti contoh dalam surat An-Nur ayat 35, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yakadu zaituha, minyaknya hampir-hampir minyaknya menerangi. Hampir-hampir minyaknya menerangi. Yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir minyaknya menerangi. Walau lam tamsashu nar, walaupun tidak terkena api. Walaupun tidak terkena api ki hampir-hampir koyo-koyo ini bersinar. Ki saking apa? Karena saking indahnya, saking bagusnya, hampir-hampir menyala. Minyak ini jenenge minyak zaitun. Ya, zaitun. Jadi iki surat An-Nur ayat 35, ayat itu dawa asline. Iki atine surat An-Nur. Ana kitab jenenge Qalbul Quran ya. Setiap surat mesti ana atine dhewe-dhewe. Ki atine surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard masrurul kamiskatin fi misbah fi zujajah az-zujajah ka annaha kamun duriyakatu yuqadu min sajratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah ya yuqadu min sajratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaitu wa yudhi'u wala lam tamsalun nar nurun ala nur yahdil nuri may yasha wa yadribul amsalan nas wallahu bikulli syai'in alim. Di surat An-Nur iki ana dongengan yo, dongeng. Ada seorang saudagar kaya raya, sugih. Suatu ketika dia itu punya penyakit. Ketika ndake penyakit. Suatu ketika dia punya penyakit. Dia membaca sholawat,
wis ibadah kaya biasane. Suatu ketika diimpeni pedhok karo Kanjeng Nabi. Mimpi pedhok karo Kanjeng Nabi. Matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki kula saweg nandang gerak sedang sakit. Kula niki saweg nandang gerak. Saya sedang sakit ya Rasulullah. Golek ning Quran ayat lawala. Ayat lawala. Gregah tangi akhirnya lawala ki opo? Lawala. Kon golek ayat ning Quran jenenge ayat lawala. Suangeng bingunge ya. Wis ngongkon karo anak buwe orang kaya raya. Ulama pas waktu itu jenenge Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri ketika kuwi nampa utusan congeke saudagar kaya itu baru ngono karo ngai hadiah. Saudagar kaya saking bungai dipethuki karo Kanjeng Nabi iku sedekah 10.000 dirham. 10.000 dirham. Sak dirham iki entuk pitik siji. 50.000 apa 100.000 pitik siji? Ya 50.000 wis, nek sing murah, nek sing rada blobo ya 100.000. 100.000 berarti 100.000 nule pira? Nule 5. 10.000 dirham nule Pak. Apa pira iki? Sak-M. Sak mil? Iya. Ngimpi pedhok Kanjeng Nabi sak-M. Disedekahke kanggo Imam Sufyan As-Tsauri. Wong biyen sugih-sugih 10.000 dirham. Di total 100.000 sak-M. 50.000 berarti ya setengah M, setengah miliar. Diwake Sufyan As-Tsauri ning kono kon gawe sedekah. Niki Imam Yai Mbah Yai Sufyan As-Tsauri niki sedekah saking majikan kula niki enten nyatra 10.000 dirham. Dirham kuwi koin perak, kalau dinar koin emas. 10.000 dirham ya nek gawe 50.000 kuwi kira-kira setengah M. Ya. 50.000 nule papat. 10.000 nule papat. Kali 5 mah. Ya 500 juta. Setengah M. Mergo bunga karo yang kedua bertanya. Piye ngimpine niku kula ken madosi damel obat, damel tombo penyakit kula niku ken madosi ayat lawala. Ayat lawala. Nang ulama gede yang ngerti ya Imam Sufyan As-Tsauri. Ana ayat lawala kuwi. La syarqiyatin wala ghurbiyatin. Lawala iki la syarqiyatin wala ghurbiyatin. La syarqiyatin wala ghurbiyatin. Ya, la syarqiyatin wala ghurbiyatin. Tidak tumbuh di bagian timur dan juga tidak tumbuh di bagian barat. Ila syarqiyatin wala ghurbiyatin. Ya kuwi apa? Yuqadu min sajaratin mubarakah. Pohon yang diberkahi. Zaitunatin ya kuwi minyak zaitun. Tombone apa? Tombone minyak zaitun. Ora kon maca ayat iki kok ora. Lawala. Kon ngelantari minyak zaitun. Sering ana minyak zaitun gawe urut saiki ana. Minyak zaitun diombe ana. Minyak zaitun dadi obat. Min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Kuwi jenenge ayat la wala. La syarqiyatin wala gharbiyah. Ya ana sing pengen njaluk cahaya, nurun ala nur, yahdi linurihi mayasya. Yahdi linurihi mayasya. Allah akan memberikan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki pada cahayanya, bagi orang-orang yang dikehendaki.
Nyaluk cahaya. Makanya suratnya jeneng surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Masalul kamsyikatin fi misbah. Al-misbah fi zujajah zujat ka'anna kawkabun durun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tabsashu nar nuran an nur yahdi nuri man yasha wallahu wa yadribullahu al-amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini bisa diterima. Ya. Bisa diterima. Terangnya minyak zaitun ini disamakan seperti terangnya lampu. Itu mustahil secara akal dan kebiasaan indal awam. Karena ada korena, ada lafal, ya, yaitu yakadu. Yang faedah yakadu adalah hampir, ya ora sama, meh. Hampir saja. Hampir saja ki meh, ya lampu kan beda ya, lampu kuwi karo minyake kan ya. Sinarnya mesti lebih terang lampunya. Cuma ini ada kata-kata hampir saja. Hampir ki ya hampir saja itu. Jadi ana lafal yang mendekatkan pada kemungkinan terjadi. Yang kedua adalah hulu mardud yang tidak diterima karena tidak ada lafal atau tidak memenuhi syarat, berarti itu diterima. Seperti contoh syair, ini contoh askur ini contoh sing mardud ini. Kenapa mbok dikai keterangan mana ya ora ngerti. Ya. Askuru bil amsi in azamtu ala syurbi ghadan inna dza minal ajabi. Saya kemarin mabuk. Jika hari ini ingin meminum arak. Saya kemarin mabuk. Jika aku ingin minum arak besok. Aku kemarin mabuk. Mabuke wingi. Apa jenenge? Nah ya, mabuke wingi ngombene esuk. Po tumon ngono ya. Innada minal ajabi, sesungguhnya keadaan itu termasuk keanehan. Askuru bil amsi, saya mabuk kemarin. In azamtu ala syurbi ghadan, jika saya menginginkan atau saya hendak minum besok. Mabuke wingi ngombene esuk. Ya ora mungkin ora ngombe kok. Tapi nak jarene gawe guyonan ini termasuk makbul, diterima. Tapi nak gawe guyonan ya mardud, tidak diterima. Kata-kata ya ora bener, tidak bisa terima secara akal dan pengadatan. Saya minum kemarin. Saya mabuk kemarin, minumnya besok. Minumnya besok, mabuknya kemarin. Lah ini ditolak. Tapi nak untuk ranah humor ini bisa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-21 adalah badek tafrek. Badek tafrek adalah menerapkan hukum bagi sesuatu. Menerapkan hukum bagi sesuatu atau suatu perkara podo. Menerapkan hukum bagi suatu perkara yang menjadi kaitan sesuatu, sesudah menerapkan bagi perkara yang menjadi kaitan
lainnya sebagai ranting. Jadi menerapkan hukum bagi sesuatu yang menjadi kaitan sesuatu. Menerapkan hukum bagi suatu perkara ya. Menerapkan hukum bagi suatu perkara yang menjadi kaitan sesuatu. Menerapkan hukum bagi satu perkara yang menjadi kaitan sesuatu. Jadi hukum pada satu perkara yang ada kaitan dengan sesuatu sesudah menerapkan bagi perkara yang menjadi kaitan lainnya. Jadi ono kaitan lainnya sebagai rantingnya. Jenenge tafrek iki ya. Tafrek iki artine ranting ya. Nah ighraq iki gharqun ini tenggelam. Contohnya ahlamukum lisikomil juhli syafiyatun kama dimaukum tasfi minal kalabi. Akalmu menjadi obat bagi penyakit bodoh. Akalmu menjadi obat bagi penyakit bodoh seperti darahmu menjadi obat dari penyakit anjing gila. Dari penyakit anjing gila. Iki hukumnya apa? Hukumnya syafiyah, pengobatan. Menerapkan darah menjadi obat penyakit anjing gila. Wong duwe penyakit anjing gila iki obate darah. Nah, terus apa jenenge? Akal menjadi obat dari kebodohan. Jadi menerapkan hukum satu perkara iki diterapi hukumnya apa? Hukum syafiyah menjadi obat, sama-sama menjadi obat hukume. Lah iki ana sing pada sesuatu ya. Darah menjadi obat anjing gila, akal menjadi obat kebodohan. Iki jenenge tafrek. Ana madlul sing tulis ning kene. Madlul ahlam yaiku beberapa akal, ahlul bait ana dimaun, ahlul bait wis rasa dibahas. Jadi sing penting hukum ini hukumnya adalah sama-sama menjadi obat. Akal menjadi obat kebodohan dan darah menjadi obat penyakit anjing gila. Iki jenenge tafrek, nyawang, cabang apa ya? Ya menjadi rantingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-22 adalah badi' husnul ta'lil. Mengaku bagi sesuatu sifat, mengaku untuk sesuatu sifat mempunyai ilat yang layak dengan halus atau tidak nyata. Mengaku bagi sesuatu sifat mempunyai ilat. Jadi sesuatu sifat itu mempunyai ilat. Mengaku bagi sesuatu sifat mempunyai ilat yang pantas atau yang layak dengan halus atau tidak nyata. Dengan halus atau tidak nyata. Ora nyoto. Dan badi' husnul ta'lil ini ada 4. Badi' husnul ta'lil yang pertama adalah sifat yang diakui mempunyai ilat berupa sifat yang tidak butuh ilat lagi. Berupa sifat yang tidak butuh ilat lagi. Seperti contoh lam yahkina ilaka sahabu wa innama hummat bi fasobi buha rohda'u. Pemberian awan tidak menyerupai pemberianmu. Sungguh awan itu berpenyakit panas dengan pemberianmu. Maka curahan awan itu adalah keringat. Keringat.
Jadi awan mendung itu mempunyai sifat yang tidak butuh ilat. Ora ana wong takon, "Nah apa kok udan?" Ora ana ya udan. Lah, ini penyair, syair ini membuat elat. Nah ngopo kok iso udan? Mergo dhek iri dengan pemberianku. Nggonmu ora iso niru aku. Udan kan paling banyu lah. Aku ngek dhuwit. Ngono lah. Udan kan ono udan banyu. Awal akhir ya banyu. Lah aku ngek kan langsung wujud hasilnya. Jadi akhirnya kono ki penyakit panas mergo iri dengan pemberianku. Akhirnya dia keringetan kan keringet. Jadi udan ini keringete awan yang iri melihat pemberianku. Ya iki ora mungkin nyata. Wong penyair we saking imajinasine iki berlebihan. Ya. Awan ini berpenyakit panas, duwe penyakit panas, akhir keringetan. Keringetan terus netes dadi udan. Mergo apa? Dia mergo meri ya dengan pemberianku. Ya nek pemberian raja iki berupa dirham, ya. Nek pemberian awan itu berupa air hujan. Lah kayak ngimpi mau ya ngaki nang kaya duit 10.000 dirham. Ya men saiki ana sedekah kok. 1 M, setengah M. Ya. Ya ana mestine lah. Sing bos-bos gedhe lah. Kira-kira urung tau nampa kok hadiah 1 M ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, karena husnul ta'lil ini ada 4. Yang pertama tadi sifat tidak membutuhkan ilat lagi. Yang kedua adalah sifat yang tetap mempunyai ilat yang jelas. Yang pertama adalah tidak membutuhkan ilat lagi. Yang kedua ilatnya jelas. Akan tetapi bukan ilat itu yang menjadi gambaran mutakalim. Ilatnya jadi cetha. Tapi bukan itu yang dikehendaki mutakalim. Engel. Oh kok engel gawe syair kok. Ilatnya sudah jelas ada ilat, ada alasan untuk sifat tersebut. Akan tetapi bukan itu yang menjadi gambaran mutakalim. Contohnya ngene. Ono wong syair. Mabihi qatlu aadihi walakin yattaqi ikhlafa ma tarjudi abu. Mabihi qatlu aadihi. Bukanlah dia membunuh musuh-musuhnya sebab marah. Bukan dia membunuh musuh-musuhnya sebab marah. Akan tetapi walakin yattaqi ikhlafa ma tarjudi abu. Akan tetapi dia menjaga jangan sampai menyalahi harapan dari hewan buas itu. Dia iki mateni musuh-musuh bukan karena bahaya musuh ini harus dibinasakan, bukan. Karena dia tidak mau menyalahi harapan-harapan hewan-hewan yang hewan-hewan buas. Harapan hewan-hewan buas kan nek ana bangke senang dipakan. Saya tidak membunuh karena saya benci atau karena saya marah, karena saya membunuh karena ingin menjaga harapan-harapan dari singa-singa, dari serigala-serigala, dari hewan-hewan buas yang ingin memakan bangkai. Jadi mateni musuh ora mergo benci, ora mergo kita bermusuhan, ora mergo dia membahayakan musuh, enggak. Tapi saya menjaga harapan dari
hewan-hewan buah. Saya memberi makan, harap memberi makan hewan-hewan buah. Aku mateni musuh ki ora mergo aku benci kok. Mergo ki lho kewan-kewan ki lho. Sudah menunggu santapan. Nah rata-rata ini ra ono dadi santapan. iku sebenarnya kan elate kan membunuh musuh. Karena musuh itu membahayakan bagi kita. Musuh harus dibinasakan. Akan tetapi iktibarnya mutakalim beda. Syair ini beda. Bukan karena saya takut dari bahaya musuh, akan tetapi saya penuhi harapan dari binatang-binatang yang menunggu daging orang yang meninggal. Syaire ngono syaire. Ayo ya ming bebas wong bersair kok ya, bersair kadang ora nyoto ya bebas saja. Yang ketiga, jadi yang pertama ini elatnya sudah jelas, tidak membutuhkan yang pertama adalah elatnya tidak membutuhkan elat ya, tidak membutuhkan elat. Sifatnya sudah tetap, tidak membutuhkan elat lagi. Yang kedua, elatnya jelas akan tetapi bukan itu yang dikehendaki mutakalim. Elatnya jelas tapi bukan itu yang dikehendaki mutakalim. Kita membunuh musuh, elatnya kita membunuh musuh karena kita bermusuhan. Karena jika saya tidak membunuh, maka kamu akan membunuh saya. Kan ngono ya? Musuh. Tapi bukan itu. Sedikara mutakalim bukan itu. Saya membunuh musuh bukan karena kamu ingin membunuhku. Akan tetapi saya penuhi harapan-harapan binatang buas yang sedang menunggu bangkaimu. Ngono ya. Apa jenenge? Sifat yang kedua. Yang ketiga, sifat itu mempunyai elat yang tidak tetap. Elatnya tidak tetap. Akan tetapi yang diinginkan adalah yang tetap. Karena diharapkan hasilnya atau diharapkan mungkin terjadi. Contohnya ini, ya wasian hasurat fina isaatuhu najah hadaruka insani minal ghoroki. Wahai orang pembuat fitnah, sing tukang adu, pembuat fitnah, bagus sekali kejelekanmu terhadapku menyelamatkan penglihatan mataku dari kebutaan. Menyelamatkan kebutaan, menyelamatkan penglihatan mataku dari kebutaan. Orang yang tukang fitnah, baik sekali kejelekanmu terhadapku menyelamatkan penglihatanku dari kebutaan. Wong tukang adu-adu, tukang fitnah, tukang gosip. Jadi dia itu jauh dari kekasih. Dia di pondok jauh dari kekasih. Terus dia Pak nangis iki isin. Pak nangis itu malu. Kok nek digosipke piye sak pondok digosipke. Tang apa kae Kang lanang-lanang gagah-gagah bagus-bagus bencer-bencer kok nangis. Karena dia jauh dari kekasih. Karena rasa takut itu. Takut digosipkan. Ya, takut digosipkan. Karena kejelekan orang-orang yang berbuat gosip itu, maka saya tidak jadi menangis. Akhirnya penglihatan saya ini terselamatkan. terselamatkan. Digosipke. Jadi saya ini ki mong takut digosipke. Karena takut akan gosip, maka selamatlah. Jadi malah nyanjung. Elatnya tidak tetap, makanya tidak dimunculkan di sini, ya.
Anane mung sekedar asline dhek ya tidak mau kelihatan air matanya. Tidak mau kelihatan air matanya karena takut digosipkan. Jadi karena itu tidak tetap. Aslinya karepe yo Pak nangis. Akan tetapi karena takut gosip akhirnya ditahan. Ini ilatnya tidak tetap. Aslinya Pak nangis tapi lak sido. Takut gosip. Yang keempat, sifat yang diakui tidak mungkin terjadi. Laulam yakun niyatul jauzai khidmatahu lamma ra'aita 'alaiha iqdamung tabiqi. Kalau tidak ada niat dari bintang jauza meladeni dia, tentu aku tidak akan melihat dia mengikatkan sabuk. Tentu aku tidak akan melihat dia mengikatkan sabuk. Ahli syair ini menyamakan lintang jauza, bintang jauza yang dikelilingi bintang nitok apa natok? Ya di sekeliling jauza itu seperti sabuk yang melingkar di sekitar jauza. Niat bintang jauza ya kepada kekasih ya tidak mungkin terjadi. Karena niat itu harus seseorang yang berakal ini lintang jauza yang dikelilingi bintang nitok. Niat bintang jauza untuk melayani kekasih. Kalau tidak ada niat dari bintang jauza melayani dia, tentu wah iki kok aku ya. Nah niki kamu ya. Tentu kamu tidak akan melihat. Jadi nak roh itu bebas ya, roh itu berarti saya, roh itu berarti kamu. Tentu kamu tidak akan melihat dia dikelilingi, dia mengikat sabu. Jadi nggambarke nak lintang jauza iki sabukan, lintang jauza sabukan. Wes syair-syair iki nggawe syair-syair tok contoh-contoh. Waqad altau fil madhhabil kalami bi hujajin kama ya'il kalami wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwaca nate. Bismillahirrahmanirrahim. Maqulan aw madutan tanfi'u wa usnu ta'lil lahu tanwi'u